kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam bibir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Selamat malam Ibu Ini. Ngapunten nih ganggu pas latihan. Terganggu itu. Oke. Sudah Mas. Monggo Ji. Monggo Ji. Sampun sampun. Tonton Oke, lagunya Pak Desti bisa Pak Kun. Enggak apa-apa Bu Arin, Bu Hesti. Apa kabar malam hari ini? Kita kasihkan ini. Terus bisa janjian begini ya Hindari kayak gini. Enggak sengaja ya. Iya betul. Iya. Lagunya itu bagus itu. Tadi. Lagu yang tadi ya. Oh iya, saya aja tadi nyanyi bersama Mas Kun itu ya sambil menghayati gitu. Iya. Karena sesuai ya dengan kehidupan kita ya kemarin ya. Tentang pengharapan kalau nggak salah ya. Iya, jadi tentang pengharapan. Di mana hidup kita itu memang penuh pengharapan ya. Iya, benar. Betul. Kok sendirian Mbak? Yang satunya? Oh ini masih latihan Oh, aja. masih latihan. Ya Iya. kemarin. Ngobrol masalah itu pengharapan Bu Esti. Iya. Kayak pengalaman apa Bu? Maksudnya ketika kadang kita kan sering ngobrol ya tentang pengharapan. Kadang kita juga waktu sering berdoa malam siang, terus waktu makan juga kita sering berdoa. Terus kalau ada masalah juga kita sering berdoa. Tapi kadang pengharapan itu kok kita tidak merasakan yang benar-benar dalam Kristus itu loh. Gimana Bu menurut Bu Esti? Nah, hidup itu sepertinya setiap kita itu pasti ada masalah ya. Mau itu anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan para sepuh itu semua pasti juga ada masalah. Kita lihat aja ke diri kita sendiri, pasti ada masalah yang kita sadar atau tidak itu pasti akan ada masalah gitu. Kadang justru pengharapan itu tuh muncul di saat titik terendahnya kita. Kita tuh kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri ya Bu, itu ya, yang kadang terjadi ya seperti itu ya Bu Esti. tapi kadang
sadar nggak sih ketika kita sudah mengandalkan kekuatan kita, kita sudah mengusahakan semuanya, kita sudah capek, baru kita sadar bahwa oh iya ya ada Tuhan yang memberikan janji bahwa Tuhan itu tidak menjanjikan hidup itu tidak ada masalah. Tuhan tidak menjanjikan hidup itu selalu ada badai kehidupan atau justru tidak ada badai dan selalu tenang-tenang saja, Tuhan tidak menjanjikan itu. Tapi yang Tuhan janjikan adalah meskipun ada permasalahan dalam hidup kita, Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan hadir dalam hidup kita. Jadi benar-benar kita merasakan kehadiran Tuhan. Iya, tinggal kita mau merasakan kehadiran Tuhan itu atau Kita tidak. mau terbuka atau enggak ya? Iya, betul sekali berarti ya. Terkadang kita merasakan kehadiran Tuhan itu justru di saat titik terendah kita, betul ya Bu? Iya, betul, betul. Saat kita benar-benar terpuruk, terus kita hanya pasrah, berserah kepada Tuhan, ternyata Tuhan benar-benar datang menolong. Terkadang seperti itu ya. Iya. Saat-saat kita juga, iya benar-benar sudah pasrah, kita letakkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Tuhan memberikan pertolongannya yang ajaib. Benar. Tapi kadang kitanya yang nggak mau untuk berubah gitu ya. Iya. Kitanya nggak mau terbuka juga. Bagaimana kita hidup itu kadang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita Betul. maunya itu kesulitan nyaman, terus tidak mau iya, dibentuk, iya. tidak mau diluruskan gitu ya. Kayak saya dulu pindah dari yang dulunya kerja harus Iya, pindah di ke pedesaan itu. dari pindah ke Pekalongan. Betul. Iya, Masa transisi. transisinya itu kadang kita merasa pernah nggak sih kita merasa gitu atau Iya. kadang kita pindah tempat kerja dengan dulu Mbak Resti Iya. Harus sekarang adaptasi di SD, ulang. dengan teman kerja yang baru, loh kerja yang baru gitu ya. Tapi Kalau pengharapan memang di dalam Yesus itu benar-benar kita rasakan kalau kita mau dibuka mata hati kita mungkin ya, Iya. dan mau diarahkan gitu. tapi sebenarnya ada nggak ya orang yang tidak pernah ada masalah? Sepertinya semuanya ada masalah. pasti ada ya, Pasti walaupun ada. mungkin hanya sedikit gitu ya, karena kan beda-beda ya masalah setiap orang Kalau beda-beda. Mbak Desti mungkin sibuk dengan pekerjaan di sekolah. Kalau Mbak Desti itu yang beda lebih nyaman. lagi. Iya, kalau beda mungkin begitu. Nggak ada masalah mungkin ya. Tapi bahkan Paulus yang seorang rasul saja dia punya masalah loh. Iya kan, dia dipenjara, dia dipersekusi dengan segitunya sebagai orang Kristen yang iya kan kita kalau melihat dari baca dari cerita di Alkitab Iya. kan seperti itu ya, yang surat-suratnya yang dituliskan itu yang bahkan Yesus juga Iya, mengalami. ya kan. Yesus pernah berdoa di taman dan kemudian berpeluh darah pada saat sebelum Yesus disalibkan ya, saat ditangkap untuk disalibkan. Itu sebagai menggambarkan bahwa Yesus sedang dalam masa berbeban sangat berat secara psikologis dan Tuhan tahu waktu itu Yesus tahu apa yang akan dihadapi, bahwa dia harus menyerahkan nyawanya dan di saat itu memang yang tersurat memang seperti itu gitu, dan itu yang harus dijalani oleh Yesus, dan Yesus sebagai yang juga sebagai manusia juga merasakan itu hal yang sangat berat sekali. Tetapi Yesus tetap menjalani dan kemudian karena pengorbanan Yesus yang sebegitu hebatnya yang nanti akan kita kemarin sudah kita peringati ya hari Paskah, kemudian besok kita memperingati kita sedang di masa Pentakosta ini menunggu turunnya Roh Kudus, itu juga salah satu buktinya ada masa kekosongan Iya. di situ ya Bu ya. Itu justru masa kekosongan ini tetap kita isi dengan berdoa Iya. dan memang harus berpengharapan penuh ya. Itu ya benar. Iya. Kadang kita juga merasa kalau berpengharapan itu kok kita seolah-olah mintanya instan ya. Kadang kita merasa semuanya harus baik, semuanya harus kembali seperti awal, seperti keinginan kita gitu ya. Tapi itu manusiawi nggak sih? Ya, kalau menurut manusiawi betul Iya. Kita sebagai manusia gitu ya. Iya, kadang-kadang aja gini loh.
kita punya pengharapan pada Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan, tapi kadang ya mungkin ya 1-2 orang termasuk saya ketika kita mau makan makan, kita sambil ngobrol gitu, kita sudah berdoa, pas mau makan berdoa lagi gitu kan. Nah yang tadi itu doanya berarti nggak sungguh-sungguh kan, itu hanya doa, hanya sekedar saya sendiri juga kadang alami begitu, ampuni saya ya Tuhan. Itu hal kecil yang masalah doa makan kayak gitu ya, apalagi kalau kita punya pengharapan yang besar pada Tuhan ya. Mungkin dari perayaan ini kita diingatkan supaya dalam masa kekosongan ini kita terus mata hati kita dibuka, punya iman dan kasih ya. Tapi memang perjalanan iman setiap orang itu berbeda-beda dan kita tidak bisa membandingkan bahwa perjalanan imannya Mbak Dresti itu kelihatannya Mbak Dresti senyum-senyum itu padahal di dalam hatinya nanti kita nggak ngerti proses hidupnya yang sudah dijalani Mbak Dresti itu seperti apa, dan kemudian misalnya ada saya yang jaringan ya kelihatannya kuat gitu ya. Ini makanan bukan kurus langsing, saya aja pengen begitu, Bu Ara juga ya. Iya. Atau hidup saya mungkin dikira mungkin orang melihat wah hidupnya saya enak, atau mungkin wah kok kurus peramangan gitu. tetapi atau dengan kebanyakan makan. Bukan hal itu ya, maksudnya hidup kita, perjalanan iman, perjalanan hidup kita itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dilombakan. Mungkin saya kalau ada di posisinya jenengan, mungkin saya nggak sekuat jenengan gitu, atau Mbak Dresti di hidupnya saya mungkin Mbak Dresti enggak sih ya. Tetapi yang perlu diimani adalah bagaimanapun kita berproses di dalam kehidupan kita, kita harus bisa memiliki harapan di dalam Tuhan. Maksudnya hidup kita itu perlu diimani di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Nah, menurut Mbak Dresti ada tentang apa ini sing Banyak ya Mbak sebenarnya. Banyak ya. Yang pengharapan kita nggak mau cerita ke orang. Kadang kita juga cerita ke Tuhan kok, tapi kadang juga bingung ya. Ya yang jelas kalau bagi kita orang Kristiani, Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan pengharapan. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Kita nggak bisa berpengharapan kepada manusia ini, mengandalkan orang, mengandalkan suami, mengandalkan istri, mengandalkan anak. Kita tetap utama mengandalkan Tuhan. mengandalkan Tuhan? Betul. Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup kita ya. Tapi sadar nggak, kadang Tuhan itu memberikan pengharapan itu bukan dengan cara yang ajaib tiba-tiba, tapi kadang justru dari hal-hal yang kecil sekali. Kadang dari keluarga, justru kadang dari anak kita. Dukungan keluarga ya, Dukungan keluarga teman, biasanya. keluarga, anak-anak kita, Anak betul. itu yang sering menguatkan kita. Dan berkat Tuhan itu yang berkat Tuhan itu bukan hanya tentang materi yang bisa kita lihat. Iya benar. Kesehatan, relasi yang baik, kehidupan bergereja yang sehat, keluarga kita dapat suami, pasangan atau istri yang sangat suportif, Anak-anak yang sehat, keluarga yang sehat, mertua yang baik, itu sesuatu hal yang tidak terbeli menurut iya kan? Karena Dan tidak bisa dibeli pakai uang ya. iya, dan itu berkat Tuhan yang kadang kita nggak sadar hal itu. Betul. Atau lingkungan kerja nih yang kok yang sehat, ya, sehat, saling yang mendukung. Ini saling mendukung kalian berdua. Itu jarang sekali sih ya, kalau kadang kita mengalami banyak hal, tapi kadang realisasinya di lapangan itu nggak seperti yang kita inginkan, juga ada. Kadang kita juga mintanya ke zona nyaman terus gitu kan.
kita nggak mau berkorban kadang juga ya, itu juga pengaruh juga. Iya juga sih, betul-betul. Kadang kita nggak mau memproses diri kita, padahal hidup yang selalu memproses kita, tapi kadang kitanya yang nggak siap, nggak mau diproses. Iya, mau dibentuk. Kayak lagunya tadi kan, sejauh timur dari barat, kita menjauh, kita berproses gitu banyak naik turun dalam kehidupan, tetapi ada Tuhan yang memberikan pengharapan meskipun di dalam hidup kita, proses hidupnya kita, kadang kita tidak menduga apa yang terjadi. Kita sudah malam. Oh iya, Ya, katanya mau rapat dari aku tunggu teman-teman juga. oh iya. Sambil nunggu temen ya. Sambil nunggu teman, kita berkumpul di ruang boleh. Iya, gimana sudah? Yuk, Ya, yuk. Iya. Iya. Tas Mbak. Oh, nanti jika Nah, ini ya. saya kembalikan dulu. Yuk, mari yuk. Saudara yang terkasih, masa antara kenaikan dan Pentakosta ini adalah masa di mana umat Tuhan, kita semua harus menunggu di dalam iman. Segelap apapun kehidupan kita, masa ini jangan dianggap sebagai masa kekosongan, tetapi masa di mana Tuhan ingin agar mata hati kita diterangi oleh pengharapan di dalam Kristus. Dan bukan diisi dengan ketakutan. Maka di penghujung perenungan ini, mari kita renungkan bersama-sama di dalam hati kita masing-masing, pengharapan apakah yang sebenarnya sedang kita hidupi. Semoga melalui perenungan ini, semakin nyata kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu ada di dalam hidup kita, meskipun kita di tengah badai kehidupan. Tuhan selalu beserta dalam hidup kita. Tuhan memberkati.